Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Pak Febri. Pada tahun pelajaran kali ini saya akan mengajar mata pelajaran matematika di kelas 9. Ya. Di kelas 9 semester 1 ini di bab pertama kita mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Nah, kalian pasti sudah tahu dong bentuk pangkat seperti apa dan bentuk akar seperti apa. Oke, sebelum kita mulai, disiapkan dulu ya bukunya dan alat tulisnya, ya, dicatat. Yang pentingnya disimak video ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Oke? Ya, alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita belajar dengan posisi yang nyaman, ya. Posisi duduk, jangan posisi tiduran. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah siap semua? Kita lanjut. Nah, setelah kalian menyimak video ini, kalian akan bisa memahami maksud dari perpangkatan. Kalian akan bisa menyatakan perkalian berulang dalam bentuk perpangkatan. Kalian akan bisa menyatakan perpangkatan dalam bentuk perkalian berulang dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konsep dasar perpangkatan. Nah, kalian, tujuan dari video ini ya ada 4 ya. Kalian pasti nanti bisa kalau misalnya kalian menyimaknya dengan baik. Nah, apa itu perpangkatan? Nah, ada yang udah tahu perpangkatan itu apa? Ya, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Suatu bilangan bisa memiliki pangkat. Pangkat ini berarti berapa kali bilangan ini dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya, nih ada bentuk umumnya A pangkat N. Nah, berarti A kali A kali A kali A dan seterusnya, tergantung N-nya ada berapa nanti ya. Oke, contoh 7 pangkat 3. Nah, berarti 7 pangkat 3 ini berarti sama dengan kayak 7 kali 7 kali 7. Berarti 7-nya dikalikan sebanyak 3 kali ya, sesuai ini pangkatnya yaitu 3. Atau, nah, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, di sini angka 3-nya ada 5 kali. Berarti itu 3 pangkat 5. Nah, nih contohnya lihat di sini nih. Sini ada angka 3 pangkat 5. Nah, angka 3 ini biasanya disebut dengan bilangan pokok atau basis. Ya, nanti akan ada kayak gini nih kita nyebutnya nih, bilangan pokok atau basis. Nah, yang 5 ini disebutnya pangkat atau eksponen ya. Ingat baik-baik ya. Nanti akan sering muncul kata-kata seperti ini, basis atau pangkat atau eksponen. Oke, selanjutnya sifat bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat memiliki beberapa sifat seperti berikut nih, yang ada di bawah ini ya. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi apabila bilangan pokoknya sama, lalu dikalikan, nanti kita pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Ya. Jadi hasilnya A pangkat M ditambah pangkat N. Nah, kalian bisa lihat selanjutnya yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, tadi kalau kali itu ditambah, berarti kalau dibagi pangkatnya itu dikurang jika angka pokoknya sama. Nah, yang ketiga, nah ini dikurung nih. A pangkat M pangkat N. Nah, kalau bentuknya seperti ini,
pangkatnya kita kalikan. Jadi A pangkat M dikali N. Yang keempat, A kali B pangkat N. Nah, A dan B-nya dikurung, lalu pangkatnya di luar. Berarti ini pangkatnya kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung. Jadi, A pangkat M dikali B pangkat N ya. Ini maksudnya B ya, bukan A. Oke, yang kelima, A per B pangkat M. Sama seperti nomor 4, pangkatnya masuk ke A dan B-nya. Oke, ini ada contohnya. Yang pertama nih, 2M, 2 pangkat M kali 2 pangkat N. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama. Ya terus saja 2. Nah, berarti 2 pangkat M tambah N ya. Bisa kalian lihat contoh 2 dan contoh 3-nya. Ya. Gampang kan? Nah, beda lagi dengan ini nih contoh yang sini di sebelah. Ya. Nah, contoh yang ini. Ini kan angka pokoknya beda. 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, jadi kalian kalau angka pokoknya beda, kalian jumlahkan dulu nih. 3 pangkat 2 berapa, 2 pangkat 3 berapa, baru dikalikan. Oke. Nah, soal-soal berkaitan dengan bilangan berpangkat akan diselesaikan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat seperti di samping ya. Oke, selanjutnya contoh. Ya. Di sini di pojok kanan bawah ada sifat-sifatnya, kalian bisa lihat ya. Oke, contoh. Di sini ada 3 contoh, 5 pangkat 4, terus negatif 2 pangkat 3, nah negatif 2-nya dikurungin, pangkatnya di luar, lalu ada negatif 1/2 pangkat 4. Oke, kira-kira jawabannya apa nih ya? 5 pangkat 4. Berarti jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? Berarti 5-nya ada dikalikan sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5 kali. Hasilnya 162, 5. Oke, yang kedua, min 2 pangkat 3. Berarti min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, kalau di sini kan ada 3 angka negatif yang dikalikan. Kalau misalnya negatifnya ada ganjil, ya kan 1, 2, 3. Berarti dia hasilnya akan negatif lagi. Nah, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi hasilnya negatif 8. Selanjutnya, ya sama kayak tadi. Nah, ini bedanya, tadi kan negatifnya ada di dalam kurung. Nah, kalau yang ketiga ini kan, dia negatifnya ada di luar. Berarti kita taruh aja di luar negatifnya. Ya. Nah, yang di dalam ini, 1/2-nya kita pangkatkan 4. Jadi, 1/2 dikali sebanyak 4 kali. 1/2 kali 1/2 kali 1/2 dikali 1/2. Nah, hitung aja atas kali atas, bawah kali bawah. 1, nah ini kan di atas 1 semua. 1 kali 1 kan 1. Nah, 2, yang bawahnya dikalikan nih sebanyak 4 kali. 2 kali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 kali 2, 16. Hasilnya negatif 1/16. Nah, contoh selanjutnya. Negatif 3 pangkat 4, lalu negatif 2 pangkat 5, negatif 1/3 pangkat 4. Oke, kalian coba sendiri ya, gampang kan? Nah, kalian coba sendiri, coba. Berapa hasilnya? Ayo, dicoba. Nah, nanti kalian coba sendiri, kalian cocokkan sama tidak hasilnya. Nah, ini yang pertama. Nah, di sini kenapa hasilnya plus? Nah, ini kan cara cepatnya seperti ini.
ya. 4. 4 ini angka genap. Nah, kita pangkatkan dengan negatif. Nah, negatif kali negatif kali negatif kali negatif sebanyak 4 kali. Itu nanti hasilnya akan positif. Kalau ini kan sebanyak 3 kali nih. Dia itu angka ganjil nih, ya kan? Ini kan 3 kali. Pasti hasilnya akan negatif. Kalau ini sebanyak 4 kali atau angka genap, hasilnya akan positif. Lalu 3-nya juga dipangkatkan 4. Nah, jadi 3 pangkat 4 hasilnya 81. Selanjutnya, negatif 2 pangkat 5. Ya, hasilnya berarti ini angka negatif berpangkat ganjil. Berarti hasilnya akan negatif juga. Nah, ini hasilnya ya, bisa kalian lihat. Selanjutnya, yang contoh yang ketiga. Nih, angka negatif berpangkat angka genap. Pasti dia hasilnya akan positif. Nah, kalian lihat kan? Jadi 1/81. Oke, contoh selanjutnya. Kalau ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Ya. Yang pertama nih, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2-nya ada berapa kali? Ada 3 kali. Berarti negatif 2 pangkat 3. Kalau mau kalian jumlahkan, berarti hasilnya negatif 8. Selanjutnya, ada P kali P kali P kali P kali P. Nah, P-nya ada berapa? Ada 5. Berarti P pangkat 5. Oke, lagi. Negatif 25. Maaf, negatif 2/5 dikali negatif 2/5. Nah, ada berapa banyak nih negatif 2/5-nya? Ada 4 kali. Berarti negatif 2/5 pangkat 4. Ini gampang ya. Nah, selanjutnya pasti kalian nggak tahu dong. Nah, ini negatifnya ada di luar nih. Beda kayak yang tadi, negatifnya di dalam. Negatifnya di luar, kita taruh aja di luar negatifnya. Lalu 1/2 ada berapa kali? Ada 4 kali. Jadi negatif 1/2 pangkat 4. Gampang kan? Oke, contoh selanjutnya. Nah, ini operasinya ya. Kita gunakan sifatnya. Oke, kita gunakan sifatnya. Di sini bilangan pokoknya sama. 2, 2, 2. Nah, berarti bilangan pokoknya kita biarkan saja angka 2. Kalau di sininya dikalikan, berarti pangkatnya kita tambah. Berarti 3 tambah 4 ditambah 2. Ya, jadinya hasilnya. Nah, sini kan saya lihat 2. Bilangan pokoknya tetap, pangkatnya kita tambahkan. 3 tambah 4 tambah 2. Sama dengan 2 pangkat 9. Selanjutnya, nah ini gampang kan? Coba berapa? Ayo kita hitung. Kalian coba, sama nggak jawabannya? Nah, pangkatnya ditambah kan? Angka bilangan pokoknya sama, kita biarkan. Jadi pangkatnya kita tambah 3 ditambah 6. Jadinya 7 pangkat 9. Nah, yang bawah. Yang bawah ini dibagi sekarang ya. Tapi kok ini bukan pangkat. Nah, kita ubah aja angka 10.000 ini jadi pangkat. Nah, kira-kira 10.000 itu berapa pangkat berapa? 10.000 itu 10 pangkat 4. Jadi hasilnya 10 pangkat 12/10 pangkat 4. Nah, kalau pembagian kita kurangin. 12 kurang 4. Berapa? 8. Jadi 10 pangkat 8.
Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini angka pokoknya beda. Yang sini 18, yang satu lagi 9. Ya. Ini kita coba samakan angka pokoknya. Nah, kita faktorkan ya. 18 ini hasil dari 2 dikali 3 pangkat 2 ya. Ini ya, sini. Hasil 2 3 pangkat 2. Nah, 5-nya dari pangkat yang tadi ya. Kalau 9 itu berapa? 9 itu 3 dibagi 9 itu faktor dari 3 pangkat 2 ya. Nah, di sini kita kurungin lalu pangkat. Nah, lalu hasilnya berapa coba? Nah, ada dua cara di sini ya. Yang pertama, nah, ini kenapa kok jadi 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 10 per 3 pangkat 10? Dari mana? Nah, 2 nih, pangkat 5 ini masuk ke 2. Ya, jadinya 2 pangkat 5. Terus pangkat 5-nya juga masuk ke 3 pangkat 2. Dikalikan 2 kali 5, 10. Jadi 3 pangkat 10. Begitu juga yang bawah, sama ya. Lalu, cara yang kedua, nah kita langsung gabungkan kurungnya. Karena ini sama-sama pangkat 5, kita taruh di luar sini ya. Nanti hasilnya akan sama-sama 2 pangkat 5. Dari mana nih 2 pangkat 5? Nah, ini kan 3 pangkat 10. Bawahnya juga 3 pangkat 10. Kita coret aja karena sama. Sisanya 2 pangkat 5. Begitu juga yang bawah. Ya, ini coret. Pangkat 2. Nah, coret. Sisanya 2 pangkat 5. Nah, gitu ya. Coba kalian pahami lagi. Ya, gak mudah kok, ini sangat mudah. Oke, selanjutnya. Hitunglah hasil dari perpangkatan berikut. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik ya. Mudah kok ini. Seperti yang tadi, gampang. Ini juga sama, contohnya mudah. Ya. Oke, sekarang masalah terkait konsep pangkat. Oke. Nah, ini ada contoh. Oke, yang pertama, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan berbasis 2. Ya. Dalam perpangkatan berbasis 2. Soalnya 512. Berarti 2 pangkat berapa atau 2 dikalikan sebanyak berapa kali yang hasilnya 512. Oke, coba kalian hitung. Nah, langsung saja, berarti kalau kalian hitung nanti kalian coba nih 2 dikalikan sebanyak 9 kali. Benar tidak? Hasilnya 512. Nah, kalau yang bawah sini berbasis 10, berarti 10 dikali sebanyak berapa kali hasilnya 10.000. Yaitu ada 4. Oke, lanjut. Nah, tentukan hasil operasi bilangan berikut. 5 tambah 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, seperti lihat nih udah ada penyelesaiannya. Nah, ini pangkatnya 2 pangkat 4 ini kita sederhanakan dulu. 2 pangkat 4 itu berapa? Itu 16 ya. Lalu kita kalikan dulu nih, 3 kali 16. 48, baru ditambah 5, hasilnya 53. Contoh selanjutnya, 1/4 pangkat 4 dibagi negatif 1/3 pangkat 2. Nah, 1/4 pangkat 4 itu 1/256 dibagi
negatif 1/3 pangkat 2 itu hasilnya 1/9. Nah, kalau bentuk pecahan dibagi bentuk pecahan agar lebih mudah kita balik. Jadi bentuk perkalian. Ya, jadi 1/256 dikali 9/1. Tinggal kalikan saja atas kali atas, bawah kali bawah. Hasilnya 9/256. Lalu ada contoh lagi. Tentukan nilai X pada persamaan berikut. Ada soalnya 7 pangkat X sama dengan 343. Nah, ini gampang banget. Tinggal 7 kali berapa kali, yang hasilnya 343. Kita coba 7 sebanyak 3 kali. 7 kali 7 kali 7. Coba kalian hitung, benar nggak? Hasilnya 343. Ya. Nah, lalu ada contoh lagi. Dalam sebuah penelitian, diketahui seekor amuba es berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali setiap 15 menit. Berapakah jumlah amuba es selama 1 hari jika suatu pengamatan terdapat 4 ekor amuba? Ya, jadi amubanya ada 4 pertamanya. Nah, amubanya ada 4, setiap 15 menit mereka membelah diri menjadi 2. Ya. Oke, ini contohnya. Amubanya awalnya ada 4. Nah, setiap 15 menit dia selalu membelah diri jadi 2 atau dikali 2. Setiap 15 menit dikali 2 lagi, kali 2 lagi, kali 2 lagi. Oke. 15. Nah, 1 jam itu berarti ini ya. Ini hasil pembelahan selama 1 jam. Nah, 1 hari itu ada berapa jam? Ada 24 jam. Berarti 24 kita kalikan 4. Nah ya, 4-nya dari sini ya. Berarti 96. Nah, berarti ketemu nih pangkatnya. 96 kali. Jadi 4 amuba dikali 2 pangkat 96 ya. Begitu. Sampai sini jelas ya. Selanjutnya untuk percobaan kalian di rumah. Oke. Nah, di sini ada soal, dicatat dan dikerjakan ya. Perhatikan baik-baik. Kalian kalau bingung, ulangi lagi pembelajaran yang tadi. Kalian bisa nyari di referensi buku yang lain, referensi dari Mbah Google kan ada kan. Kalian bisa belajar. Jadi belajar tidak terpatok dengan satu sumber, tapi dari banyak sumber. Oke. Kalau ada yang bingung, kalian bisa tanyakan ya. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ya, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat belajar, selamat beraktivitas. Ya, jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Ya, selalu menggunakan protokol kesehatan yang ada. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.